心様おいてください。 Halo guys, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Di video kali ini aku akan membahas sebuah alur film horor asal Korea Selatan berjudul Bonshin Shaba. Film ini diawali dengan 3 orang gadis yang hendak melakukan permainan pemanggil arwah. Mereka melakukan itu untuk balas dendam karena mereka sering dibully di sekolah. Selama melakukan permainan itu, syaratnya adalah tidak boleh membuka mata. Namun seorang gadis bernama Eugene justru membuka matanya di tengah permainan dan akhirnya dia pun melihat penampakan. Keesokan harinya di sekolah, seorang siswi bernama Hyeji ditemukan meninggal dalam kondisi terbakar. Di hari itu Eugene datang terlambat. Sesampainya di kelas, teman Eugene mengatakan kalau Hyeji mati di kelas di bangku nomor 29. Kepala sekolah menghimbau para guru untuk lebih memperhatikan siswa yang lebih sensitif. Saat itu ada guru baru yang mengajar seni di sekolah itu. Dan saat guru baru di sekolah itu mengabsen siswi nomor 29 yang bernama Kim In-suk, tiba-tiba para siswi berlarian keluar karena ketakutan. Eugene mengatakan bahwa tidak ada Kim In-suk di kelas itu. Dan tiba-tiba Eugene melihat sesosok hantu di belakang bu guru. Pulang sekolah, Eugene mengatakan kepada teman-temannya bahwa Hyeji mati bukan karena bunuh diri, namun karena kutukan. Guru seni yang baru menemui salah satu guru di sekolah itu dan menanyakan tentang bangku nomor 29 dan Kim In-suk. Pak Guru mengatakan 30 tahun lalu hal buruk terjadi saat In-suk dan ibunya pindah ke desa itu. Keesokan harinya siswi bernama Il-ho tidak masuk sekolah dan ternyata nama Il-ho ada di urutan kedua dalam permainan arwah itu. Tukang kebun tanpa sengaja menemukan mayat yang terbakar di belakang sekolah. Hasil otopsi menunjukkan korban memakai kantung plastik di kepalanya dan membakar dirinya sendiri. Pak Guru kemudian mencoba duduk di bangku nomor 29 dan tiba-tiba ada yang memegang kakinya dari bawah. Tiba-tiba salah satu teman Eugene datang dan menceritakan semua yang mereka lakukan malam itu tentang Bonshin Shaba. Dan ternyata masih ada 2 nama lagi dalam daftar itu. Malam harinya saat baru pulang ke rumah, Eugene dimarahi oleh ibunya karena dia pulang terlalu malam. Dan ternyata beberapa hari terakhir Eugene sering pulang tengah malam. Eugene kemudian bertanya kepada ibunya tentang Kim In-suk. Karena ibunya 30 tahun lalu satu sekolah dengan Kim In-suk. Tetapi ibunya menjawab tidak ingat. Keesokan harinya di sekolah tiba-tiba sesuatu terjadi dengan siswi yang bernama Jae-un. Dia menutup kepalanya dengan plastik kemudian membakar dirinya sendiri. Di saat itu juga bu guru seni melihat ada sesosok makhluk yang seolah-olah menggerakkan tangan Jae-un. Dan ternyata di situ ada Eugene sedang berdiri memandang tajam ke arah Jae-un. Setelah Jae-un terbakar, Eugene pun pingsan. Eugene kemudian dicurigai sebagai pembunuh dari ketiga siswi itu. Tapi Eugene mengatakan kalau itu semua terjadi karena kutukan Kim In-suk. Malam harinya Eugene mendatangi Sojung. Sojung kemudian pergi dari rumah dengan membawa tas. Di tepi jalan, Sojung berhenti dan meletakkan tas plastik yang dia bawa. Dan saat ingin mengambil tasnya, tiba-tiba tas itu terasa berat. Dan ketika dibuka, muncullah sesosok hantu wanita dari tas itu. Hantu itu kemudian memegang kaki Sojung, dan tepat saat itu ada mobil lewat dan kemudian menabrak Sojung. Di sekolah beberapa orang menutup kepala Eugene dengan plastik dan akan membakarnya. Hal itu membuat Eugene berteriak histeris. Dan Pak Guru pun datang untuk menyelamatkan Eugene.
Saat Pak Guru berbicara dengan Eugene, Bu Guru Seni tiba-tiba datang dan mereka pun akhirnya berbincang. Pak Guru membahas masalah ini dengan temannya yang bisa meramal dan memiliki kekuatan spiritual. Eugene bertanya lagi kepada ibunya tentang Kim In Suk. Eugene juga meminta ibunya untuk memindahkan sekolahnya ke tempat yang jauh. Tetapi ibunya justru mengatakan supaya Eugene tidak meninggalkan desa ini apapun yang terjadi. Scene berpindah ke masa 30 tahun lalu di mana In Suk masih bersekolah di sekolah itu. Di situ diperlihatkan kejadian di masa lalu yang menimpa Kim In Suk. Pak Guru bertanya kepada ayahnya tentang Kim In Suk, tetapi ayahnya tetap merahasiakan itu semua. Di sekolah, teman-teman Eugene menempelkan kertas bertuliskan Eugene seorang pembunuh. Selain itu, ibu Eugene harus dibawa ke rumah sakit di Seoul karena ada masalah dengan matanya. Teman Pak Guru kemudian menghipnotis Eugene untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dari situ diketahui bahwa In Suk dulu meninggal karena dibakar oleh teman-temannya. Sebelum dibakar, kepalanya ditutup dengan plastik. Bu Guru Seni tiba-tiba menelpon Pak Guru. Pak Guru pun langsung menuju ke rumah Bu Guru Seni. Di situ Bu Guru mengatakan untuk tidak mendekatinya karena hal buruk akan terjadi. Ayah Pak Guru akhirnya menceritakan peristiwa 30 tahun yang lalu. Suatu ketika, In Suk dan ibunya pindah ke desa itu. Namun kehadiran mereka tidak begitu diterima. Akhirnya mereka pun diusir dari desa itu. Namun ayah Pak Guru yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah, akhirnya mengubah sikap terhadap In Suk dan ibunya. Itu semua karena dia ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan ibunya In Suk. Dan ternyata penduduk desa yang lain pun melakukan hal yang sama terhadap ibu In Suk dengan alasan agar mereka berdua bisa tetap tinggal di desa itu. Scene kembali saat In Suk dibakar oleh teman-temannya. Dan saat itu juga terjadi kebakaran di rumah In Suk. Mengetahui anaknya sudah mati terbakar, ibu In Suk kemudian mengutuk warga desa. Siapapun yang meninggalkan desa itu akan mati. Eugene kemudian memainkan permainan arwah sendirian. Sosok hantu kemudian muncul di depan Eugene. Eugene mencoba untuk bunuh diri, tapi gagal. Bu Guru Seni kemudian menemui ahli spiritualis untuk dihipnotis, guna mencari tahu apa yang terjadi dengannya, karena dia merasa ada hal aneh yang terjadi kepadanya. Dari situ diketahui bahwa Bu Guru Seni adalah ibu In Suk di kehidupan sebelumnya. Dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dia menjadi mata bagi In Suk yang sebenarnya buta. Saat dia sedang sekarat, dia memikirkan cara untuk menghidupkan In Suk. Di sekolah, Eugene melihat tingkah aneh Bu Guru Seni. Di tempat lain, beberapa laki-laki yang mengetahui rahasia desa itu berkumpul untuk membicarakan Eugene. Tiba-tiba seorang perempuan datang dan menuangkan bensin ke ruangan itu, kemudian membakar semua yang ada di situ. Singkat cerita, ibu In Suk akhirnya membalas dendam kepada mereka. Pak Guru yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika diperiksa oleh polisi, Pak Guru mengatakan bahwa ibu In Suklah yang membunuh kepala sekolah dan yang lainnya. Awalnya polisi tidak percaya. Tapi sidik jari menunjukkan bahwa memang benar sidik jari yang ditemukan adalah sidik jari dari ibu In Suk yang sudah meninggal 30 tahun lalu. Di akhir film diperlihatkan seorang ibu dan anak yang sedang bermain di pantai. Dan film pun berakhir.